What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, CBC minta maaf kemarin CBC salah mengucapkan peringatan Hari Raya. So, pada kesempatan kali ini, perkenankan CBC untuk mengucapkan sekali lagi kepada teman-teman semua selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad buat teman-teman yang kemarin memperingatinya. Dan kemarin kita sudah membahas 9 rumor transfer. Wow. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas rumor transfer seputar Chelsea. Namun, seperti biasa sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. 3 hari lagi, ya, 3 hari lagi bursa transfer itu akan ditutup di tanggal 3 Februari pukul 11 malam waktu London, Inggris. Dan finally, kita mengakhiri transfer saga dan mendapatkan konfirmasi. Here we go. Check this out. Cesar Casede ke Torino dari Chelsea. Here we go. Kesepakatan selesai antara kedua belah pihak. Medical setelah selesai, 15 juta euro paket untuk Chelsea plus 25% sell on clause. Casede menandatangani kontrak Torino beberapa menit yang lalu. Oke, semoga Torino yang saat ini berada di posisi 10 itu dapat terdongkrak oleh Cesar Casede karena CBC sangat yakin Casede ini ke depannya akan menjadi pemain bintang di Liga Italia. Maka manajemen Chelsea pun ya tanpa disadari mereka ini memberikan klausul pembelian 25%, guys. Jadi besar kemungkinan apabila KCD ini akan dijual sekitar 20 juta euro, so kemungkinan Chelsea akan mendapatkan 5 juta euro untuk klausul berdasarkan klausul pembelian ini ya teman-teman. Oke, next kita akan membahas pemain akademi yang kemarin itu CBC sudah singgung ya. Dikutip dari Kieran Gill, eksklusif Chelsea dan KPR telah menyetujui deal untuk Harvey Vale. Tidak ada transfer fee, tapi Chelsea akan tetap agresif meminta klausul penjualan plus pembayaran bonus berdasarkan penampilan dan lain sebagainya. Berikutnya, medical untuk pemain 21 tahun tersebut akan dilakukan, cerita pada Mail Sport. Well, dengan kepergian Harvey Vale ini, maka Reece James saat ini itu mengibarkan bendera untuk Chelsea Academy Player of the Years winners dalam 10 tahun ke belakang ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Alfie Gilchrist di musim panas nanti. Ya, di sini kita bisa lihat dari tahun 2015 ada Dominic Solanke yang saat ini di Tottenham, kemudian 2016 ada Tomori saat ini berada di AC Milan, 2017 Mon ada di MU, 2018 Reece James ya. Kemudian 2019 Gallagher itu ada di Atletico, Gilmore ya, salah satu pemain favorit CBC saat ini ada di Napoli. Tino Livramento dari Newcastle, kemudian Harvey Vale, nah, baru-baru saja ini pindah ke KPR, dan Lewis Hall yang musim lalu itu resmi ke Newcastle, dan juga 2024 ada Alfie Gilchrist ya, saat ini sedang di loan di Sheffield United. Ya, sangat menyedihkan kalau kita flashback ya teman-teman dari 10 pemain ini ada 6 pemain di luar Reece James ya, yang saat ini itu malah menjadi tim utama di klub mereka masing-masing. Seperti Solanke, Tomori, Gallagher, Gilmore, Livramento, kemudian Lewis Hall. So, seperti kata CBC ya, menjual pemain akademi itu adalah pure profit. Nah, terkait Gallagher dan Felix ya, CBC nanti akan bahas di akhir bursa transfer nanti tanggal 3 Februari. Karena CBC ini mencium
aroma ada yang tidak beres atau ada kecurigaan ya bahwa kemarin itu transfer musim panas kemarin ada semacam teori konspirasi, teman-teman. So, just stay tune guys. Mungkin tanggal 3 atau tanggal 4 CBC akan buat konten khusus terkait apa yang CBC pikirkan terkait eh, teori konspirasi ini. Oke, next. Kemarin CBC sudah ngomong sedesperate itu kita ini untuk mendapatkan pemain depan karena Jackson semakin ke sini itu semakin gak jelas ya guys. Makanya CBC itu kemarin itu berharap siapapun itu ya termasuk Mati Style bila kita mendapatkannya itu tidak ada masalah karena kita ini tidak bisa membiarkan Jackson itu sendirian tanpa persaingan di lini depan yang benar-benar proper. Nah, terkait hal ini, CBC punya update terkait striker baru incaran Chelsea. Dikutip dari Guardian, breaking, Chelsea telah bergabung dalam perebutan untuk menandatangani striker Brighton Evan Ferguson. Pemain 20 tahun dari Irlandia ini caps bermainnya itu 12 match dan menciptakan 1 gol ya teman-teman. Dan musim sebelumnya itu 27 match itu dia meng-create 6 gol dan tentunya hal ini kita tidak bisa langsung menjudge karena dia ini turun itu tidak menjadi starter loh ya, teman-teman. Jadi dia ini mungkin hanya sebagai beberapa match itu hanya sebagai pemain pengganti. Karena di depan dia itu ada Joao Pedro dan juga Welbeck ya. Jadi kita ini sekarang sedang mengincar striker ketiga mereka. Ya, tragis ya kawan. Chelsea yang selama ini itu profil klubnya itu banyak menjadi destinasi atau tujuan utama dari para pemain dari klub lain. Tapi sekarang kita benar-benar downgrade guys ya. Kita mengincar striker ketiga. Striker ketiga dari klub yang bukan klub besar pula seperti Brighton ya. Next, masih dari Guardian ya, melalui Jacob Steinberg. Chelsea telah bergabung dalam perlombaan untuk menandatangani Brighton Evan Ferguson. Brighton bersedia untuk menjual atau meminjamkan pemain depan tersebut. Next, masih dari Guardian. Belum jelas jika Chelsea mau meminjam atau permanen deal. Ada perkiraan Ferguson itu akan tersedia untuk 40 juta pound sterling. Next dikutip dari Kiernan Gill, Chelsea mempunyai ketertarikan yang cukup lama terhadap Evan Ferguson, tapi mereka tidak sendirian. Beberapa klub Premier League dan klub Eropa saat ini tertarik pada striker 20 tahun. Tersedia peminjaman dan permanen di bulan ini. Next dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea mempunyai ketertarikan yang cukup lama terhadap Evan Ferguson sebagaimana dilaporkan musim panas kemarin. Chelsea memonitoring situasi, West Ham mendorong dan beberapa klub Liga Inggris juga tertarik. Semua opsi exit di meja untuk Ferguson sepanjang nilai dari Brighton itu tercapai. Next, masih dari Kiernan Gill, West Ham percaya diri mereka dapat memenangkan perlombaan untuk Evan Ferguson. Next dikutip dari Ben Jacobs, West Ham terdepan dalam pembicaraan dengan Brighton untuk Evan Ferguson. Chelsea sedang memonitoring situasi tapi belum ada pendekatan secara langsung. Kita akan bahas nanti. Kita beralih dulu ke striker yang satu ya, yang lainnya. Next dikutip dari Fabrizio Romano, Matistel dan agennya sedang berada di Munich bersama untuk melakukan penilaian pada semua opsi setelah menolak proposal Spurs. Tottenham akan menjelajahi target lain di saat Tel sedang mempertimbangkan penawaran lainnya untuk pindahan secara permanen atau peminjaman. MU, Chelsea, Arsenal, dan Aston Villa semuanya dalam kontak. Next, ini benar-benar shocking guys. Benar atau tidak, ya, kita akan simak
Karena apabila benar kita tidak tahu mau dibawa kemana Chelsea ini, langsung saja dikutip dari Fabrizio Hopkins, breaking, Chelsea sudah tidak lagi mengejar tel. Opsi tersisa saat ini United atau tinggal di Bayern. Ya, apakah dengan Jackson sampai di akhir musim Chelsea akan mendapatkan spot untuk qualify di Champions League? CBC nggak paham dengan strategi dari Sporting Director Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart, ya, karena kita ini posisinya sudah kritikal. 6 atau 7 match kita itu tanpa gol dari striker kita. Apakah mereka tidak bisa melihat akan hal ini? Hah, ya makanya CBC tidak paham. Matistel satu-satunya harapan di samping Evan Ferguson. Dan ternyata Chelsea menarik diri. Atau mungkin itu hanya skenario atau gimmick ya teman-teman. Di mana sebenarnya Matistel itu sudah menolak, ya. Tapi supaya tidak terlihat bahwa Chelsea itu klub lemah, maka Chelsea yang meminta kepada public relation. Nanti sih bisa akan bahas mendalam setelah kita tutup bursa transfer ya. Untuk PR ini atau public relation ini mengatakan bahwa Chelsea yang mundur, bukan pemain yang menolak Chelsea. Dan tentu saja harapan satu-satunya terakhir setelah Matistel ada Evan Ferguson yang masih tersedia di market. Pemain 20 tahun, striker ketiga dari Brighton. Ya, CBC berharap mau bagaimanapun, ya nothing tulus lah. Daripada kita tetap stick on Nicholas Jackson, ya, sampai akhir musim, ya mau nggak mau sebenarnya. Supaya dia ada pesaing, ada pressure yang dia dapat untuk dia dapat tampil terus menjadi starter, maka dia harus berpenampilan baik. Kalau tidak, ya sorry to say harus diganti dengan pemain yang lain. Dan apakah Joe Felix akan stepping up untuk menjadi false nine, menggantikan Nicholas Jackson? Dan apakah Maresca mau akan hal itu? Ya, kita akan bahas semua guys setelah bursa transfer itu ditutup. Karena setelah bursa transfer ditutup, CBC dapat clear melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam manajemen dari Chelsea ini. Oke, next terkait posisi goalkeeper. Kita sudah punya sekitar 9 atau 10 kiper yang sedang dipinjamkan ataupun yang saat ini berada di Chelsea ya. Dan ternyata itu belum cukup guys ya. Check this out. Dikutip dari Independent, Chelsea sedang tertarik pada Borussia Dortmund goalkeeper Gregor Kobel. Meskipun apapun kepindahannya sepertinya akan terjadi di musim panas. Ya, terkait goalkeeper, kalau misalkan memang benar-benar terjadi ya, CBC berharap Kobel ini dapat mengisi posisi kiper utama dan juga Jorgensen mungkin menjadi kiper kedua. Dan forget it untuk Robert Sanchez, guys. Kalau misalkan tidak ada yang mau beli pun ya, just release ya, free transfer. Itu aja ya. Karena tidak ada harapan. Klub teratas ya sekitar mungkin ke 10 top ke atas. Kita ini kiper yang paling sering melakukan blunder yang berujung gol. Belum
blunder yang tidak berujung gol loh ya, yang terhitung. Kalau blunder yang terjadi gol, itu total sudah ada 5 atau 6 dari Sanchez ya. Sedangkan kiper dari klub yang 10 ke atas peringkatnya di klasmen itu tidak ada, guys. Ya kemarin CBC sempat singgung Onana, kiper MU saat ini ada di posisi 12 pun itu hanya 3 blunder yang mengakibatkan gol. Dan juga yang setara dengan kiper dari Chelsea yang melakukan blunder terbanyak di musim ini itu adalah kiper Ipswich yang sekarang ada di peringkat ke-17 atau 18. Sangat-sangat tragis, guys. Dan herannya tetap dipercaya. Oke, kita akan bahas nanti ya di akhir. Next, terkait Joe Felix ya. Berikut update dari Petty Gold. Aston Villa dan AC Milan tetap menjadi opsi konkret untuk Joe Felix sampai hari deadline. Next, dikutip dari Telefootball, Joe Felix di antara pemain Chelsea yang mempertimbangkan kepergiannya. Dipercayai Aston Villa saat ini hanya mencari peminjaman pada tahap ini daripada deal secara permanen. Next, dikutip dari Alvaro Perdula, Jorge Mendes akan bertemu AC Milan dalam beberapa jam ke depan dan Joe Felix akan menjadi highlight atau sorotan. Oke, kalau menurut CBC, Joe Felix ini yang tadi CBC sebut di awal ya, dia ini sebenarnya bisa ditaruh di false nine ya teman-teman untuk menggantikan Jackson, tapi kan ternyata tidak atas pemikirannya Enzo Maresca dan lebih menempatkan Christopher Nkunku. Itu pun pergantiannya di menit ke-80 ataupun menit ke-75 ya. Jadi entah mau sampai kapan Enzo Maresca tetap mempertahankan eh, gaya kepelatihannya dia sampai saat ini ya karena kita sudah berjalan paruh musim dan sekarang kita tinggalkan sejenak bursa transfer dan kita akan masuk ke segmen press conference pre-match versus West Ham kemarin yang dihadiri oleh Enzo Maresca. Ya, di sini ada pertanyaan, siapa yang akan menjadi starter di kiper? Enzo menjawab, belum ditentukan, kita punya 2 atau 3 hari. Apapun keputusan yang saya buat, ya, saya merasa baik karena Philip telah bekerja dengan baik. Philip atau Robert kita akan lihat. Tapi apapun keputusannya akan menjadi oke. Next, pertanyaan Enzo Maresca terhadap fans yang menghujat Robert Sanchez. Enzo menjawab, kita membutuhkan fans, kita membutuhkan mereka. Para pemain membutuhkannya. Kita paham terkadang mereka tidak senang dengan pemain atau manajer, tapi yang pasti kami membutuhkan dukungan mereka. Mereka harus mempercayai arahan kita. Jika saya melihat sesuatu yang tidak saya sukai, saya adalah orang yang pertama yang tidak menerimanya. Tahan, tahan guys. Next. Komentar Enzo Maresca terkait mengambil Sanchez dari sorotan dan apakah itu akan membantu? Enzo Maresca menjawab, terkadang itu dapat terjadi tidak hanya dalam kasus Robert, tapi itu terjadi di musim ini dengan Alisson kan? Saya juga membaca Donnarumma yang dimana di-drop oleh Enrique. Terkadang itu dapat menjadi solusi, tapi itu tidak berarti dalam kasus Robert. Oh my God. Alisson, Donnarumma dibandingkan sama Sanchez. Tahan guys, tahan. Next, Enzo Maresca menjawab, apakah akan memanggil kembali Kepa? Tidak, 100% tidak akan terjadi. Next, pertanyaan tentang sikap Jorgensen.
Enzo Maresca menjawab, saya rasa tidak. Pertama kali saya berbicara dengan Philip pada bulan Juli. Saya menjelaskan bahwa pilihan nomor satu adalah Robert. Kami memiliki dua kiper bagus, jadi kami bisa membuat beberapa keputusan yang berbeda. Itu tidak berarti bahwa Robert bisa membuat kesalahan setiap pertandingan dan tetap berada di gawang. Aduh. Berarti selama ini 4 blunder sampai 5 blunder, bahkan 6 yang dibuat oleh Sanchez dan Enzo Maresca itu senang. Dan kita berada di dalam right direction, arahan ke arah yang benar. Jadi CBC gini loh guys. Ya kemarin sempat CBC bilang bahwa apabila kita melawan West Ham dan kita itu menang, tapi goalkeeper itu tetap diisi oleh Sanchez. CBC akan yang terdepan memimpin Maresca out. Ya, ini nggak habis pikir. Ya, dia yang dan tim yang meng-hire atau mengambil Jorgensen, bukan pelatih sebelumnya yaitu Pochettino. Tapi kenyataannya sekarang Robert Sanchez bermain flop setara dengan kiper Ipswich peringkat 18 dan juga lebih baik Onana hanya 3 blunder yang dia berada di peringkat ke-12 dan menyatakan saya yang terdepan untuk membuat keputusan apabila ada hal yang tidak sesuai standar. Di mana standar Chelsea sekarang? Di mana? Unbelievable, guys. Enzo Maresca, my God. Pernyataan apa ini? Ya, kita akan lihat apakah ini terrefleksikan di dalam match versus West Ham. Ya, kita akan lihat, guys. Ya. Dan CBC punya shocking news lanjutannya lagi ya. Terkait Enzo Maresca dan juga Board of Directors. Dikutip dari Patty, salah satu senior direktur menyalahkan Maresca untuk tidak menggunakan Felix secara benar, di mana dia menyampaikan pesan negatif kepada pemain lainnya. Next, Felix mempunyai backup dari direktur karena dia dibeli untuk kesepakatan PSR. Kita harus menandatangani seseorang dari Atletico Madrid dan hal inilah yang terjadi. Sudah dapat poinnya? Dan ternyata guys, tidak hanya Felix yang punya backup dari directors. Dikutip dari Max, Enzo Maresca secara pribadi menginginkan striker dan cover di midfielder di Januari. Christopher Nkunku mempunyai backup direktur dan beberapa tidak mau melepas dia. Juga tergantung keinginan pemain itu sendiri. Beberapa melihat penilaiannya atas pendekatan untuk peminjaman Evan Ferguson, tapi prioritas saat ini itu adalah kepergian pemain. Oke, ya, loud and clear, ya, sangat keras dan juga sangat jelas, guys. Chelsea sedang tidak baik-baik saja. Chelsea, it's chaos. 1 bulan kita menghabiskan for nothing di bursa transfer kali ini, ya. Makanya CBC akan bahas, tidak akan ngomong panjang lebar di kali ini, karena bursa transfer masih tersisa 2 hari lagi. Jadi, so get it done, ya. Chelsea, get it done. Paul Winstanley, Lawrence Stewart, kalau tidak mendapatkan pemain out, man. Both the sporting director out, ya.
CBC akan menyampaikan semua kesimpulan dan juga perspektif apa yang terjadi dengan Chelsea saat ini. Dan kita bisa lihat tadi, Felix maupun Kunku itu mereka berdua ada directors yang membackup. Ya. Dan directors juga menyesalkan kenapa tidak dimaksimalkan untuk kehadiran Felix di tim. Ya. Padahal kita masih ingat sekali pada saat Enzo Maresca itu join Chelsea. Dia sempat berkata, kita di musim kali ini tidak akan hanya bergantung pada satu player yaitu Cole Palmer. Nyatanya, ya, oke. Sekarang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Mungkin tanggal 4 CBC akan menyimpulkan secara keseluruhan terkait aktivitas bursa transfer dan juga teori konspirasi maupun public relation yang selama ini ditunggangi. Ya, kita akan lihat guys. CBC akan bongkar. Oke? I think that's all guys di episode ke-170 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Happy weekend. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.